Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile let it storm, smile let it storm, smile let it storm. With Christ in my face, like a smile let it storm, and we are sailing home. Halo, selamat sahabat anak-anak. Senang sekali kita bisa berjumpa di hari Sabat yang indah ini. Pada Sabat hari ini, berita mission akan dibawakan oleh Ibu Dina. Untuk kelas beginner dan kinder akan dibawakan oleh Ibu Fibri. Dan untuk kelas primary akan dibawakan oleh Mem Irin. Mari kita mulai sekolah Sabat, tapi sebelum itu kita berdoa buka terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, kami akan memulai sekolah Sabat. Pimpin kami semua Tuhan, agar kami bisa mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Ibu Dina, Ibu Fibri, dan juga Mem Irin. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Selamat beribadah anak-anak. Sekarang kita dengarkan berita mission ya teman-teman. Sahabat teman-teman, pada Sabat ini kita akan mendengarkan cerita mission yang berjudul Berapa Banyak Kitab Dalam Alkitab. Mari sama-sama kita mendengarkan. Pada hari Sabat ini, cerita mission kita berjudul Berapa Banyak Kitab Dalam Alkitab, diceritakan oleh Adelina dari Angola. Adelina menemui ibu dengan sebuah pertanyaan di rumah mereka di Angola. Apakah hanya ada satu kitab di dalam Alkitab? Adelina bertanya kepada ibunya, dan ibunya sangat terkejut. Apa maksudmu? Ibu berkata, apakah hanya ada satu kitab di dalam Alkitab? Adelina bersikeras. Tidak, tentu saja tidak, kata ibu. Alkitab memiliki banyak kitab. Ibu benar. Apakah Anda tahu berapa banyak kitab dalam Alkitab? Alkitab sebenarnya memiliki 66 kitab, dimulai dengan Kejadian dalam Perjanjian Lama dan diakhiri dengan Wahyu dalam Perjanjian Baru. Ibu mungkin berpikir bahwa pertanyaan tentang jumlah kitab dalam Alkitab sudah terjawab, tetapi itu tidak seperti yang diharapkan. Adelina punya pertanyaan lain. Ibu, katanya, apakah Alkitab hanya memiliki satu pasal? Pertanyaan ini bahkan lebih mengejutkan ibu lagi daripada yang pertama. Dia berpikir bahwa sekarang Adelina hanya bersikap konyol. Pertanyaan konyol macam apa itu? Ibu berkata, saya baru saja memberitahu Anda bahwa Alkitab memiliki banyak kitab. Setiap kitab memiliki satu atau lebih pasal. Sekali lagi ibu benar, jawab Adelina. Alkitab memang mengandung banyak pasal. Tahukah ibu, ada berapa pasal dalam Alkitab? Alkitab memiliki 1189 pasal. Sekarang ibu mungkin benar-benar berpikir bahwa masalah itu sudah selesai, tetapi ternyata tidak demikian untuk Adelina. Menurut saya, Alkitab hanya berisi satu kitab dengan satu pasal saja, kata Adelina. Ibu tidak tahu harus berpikir apa. Dia tidak ingin membicarakan itu lagi, tetapi dia harus bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Kata ibu. Karena pendeta kami membaca dari pasal yang sama dalam kitab yang sama di Alkitab setiap hari Minggu, kata Adelina. Adelina benar. Pendeta sepertinya selalu berkhotbah dari pasal yang sama dalam kitab Matius setiap hari Minggu. Ibu merengut. Dia tidak suka cara Adelina berbicara. Baginya, Adelina terdengar seperti tidak menghormati pendeta mereka. Ibu mengulurkan tangannya dan menampar pipi Adelina. Adelina tersenyum. Dia tidak senang bahwa ibu telah menamparnya. Tamparan itu menyakitkan, tetapi dia tidak kesal. Dia menyadari bahwa ibu marah karena dia tidak mengenal Tuhan. Dia berharap ibu akan mengenal Tuhan. Adelina mulai mengenal Tuhan dengan pergi ke pertemuan penginjilan di Uge, sebuah kota di Angola Utara. Dia juga memiliki pertanyaan tentang Alkitab setelah mendengar pengkhotbah Masih Advent hari ke-7. Pengkhotbah berbicara dari kitab Matius, tetapi dia juga berkhotbah dari banyak kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Adelina suka mendengar cerita dari banyak pasal dari kitab-kitab dalam Alkitab. Dia terutama mendengarkan kagum ketika dia berbicara tentang kasih Tuhan.
Setelah percakapan dengan ibu, Adelina memutuskan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati dan ingin hidup hanya untuk Tuhan. Dia termasuk di antara 12 orang yang bergabung dengan gereja Masih Advent pada hari ke-7 pada pertemuan penginjilan. Setelah dibaptis, Adelina menghadapi masalah baru di rumah, tetapi dia tidak khawatir. Dia tahu bahwa Tuhan melindungi mereka dan percaya kepadanya. Dia telah menemukan Tuhan yang benar, Tuhan yang muncul di setiap salah satu dari 66 kitab dan 1189 bab dari Alkitab. Nah, anak-anak, tentunya kita semua harus percaya bahwa kitab-kitab di dalam buku Alkitab banyak memiliki pasal dan cerita-cerita yang sangat menarik. Untuk hari Sabat ini, bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan akan membantu membuka sekolah Advent di Belize, di Angola Utara, daerah yang seperti ada di kampung halaman Adelina. Terbukti itu adalah satu daerah yang sulit sekali untuk dijangkau. Nah, anak-anak, mari pada hari Sabat ini kita membantu pekerjaan untuk sekolah yang akan dibangun di tempat-tempat yang sulit sekali untuk dijangkau. Biarlah kita menjadi anak-anak yang selalu ingin belajar tentang Alkitab seperti Adelina. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita mission pada hari Sabat ini. Tuhan memberkati. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Selamat pagi anak-anak kinder dan beginner. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Pada Sabat ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-11. Judulnya, Ikutlah Aku. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Pesan, Yesus memanggil kita untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Waktu kamu mendengar ada kabar baik, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu menceritakannya pada orang lain? Mungkin kamu senang memberitahukan pada abang atau kakak dan adik. Mungkin kamu ingin menceritakannya pada seorang temanmu. Menyenangkan membagikan kabar baik. Suatu hari, seorang nelayan bernama Andreas berbicara dengan Yesus. Dia yakin bahwa Yesus adalah juru selamat yang dia sudah dengar selama ini. Andreas ingin menceritakan kabar baik ini pada seseorang. Jadi dia pergi menemui saudaranya, Petrus. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi sekali, Yesus melihat Petrus dan Andreas bersama teman-temannya, Yakobus dan Yohanes di tepi pantai. Orang-orang ini sudah bekerja menangkap ikan sepanjang malam dan sekarang sedang mencuci dan memperbaiki jaring ikan mereka. Setiap orang tahu bahwa malam hari adalah waktu yang terbaik untuk menangkap ikan. Orang-orang mulai berdatangan ke tepi pantai untuk bertemu dengan Yesus. Yesus melihat ke perahu-perahu ikan itu. Dia memutuskan untuk naik ke salah satunya sehingga dia dapat pergi sedikit lebih jauh dari pantai. Kemudian semua dapat mendengarkan dia. Yesus berbicara sebentar dengan orang-orang itu. Lalu dia menoleh ke Petrus. Petrus, tebarkan jalamu ke dalam air dan tangkaplah ikan. Yesus berkata. Petrus merasa terkejut. Tuhan, kami sudah menangkap ikan sepanjang malam dan kami belum menangkap seekor ikan pun, katanya. Tapi kami akan melakukan yang engkau minta. Jadi Petrus dan saudaranya Andreas menarik jaring-jaring mereka. Mereka tahu bahwa siang hari bukan waktu terbaik untuk menangkap ikan. Tetapi biarpun begitu, mereka kembali menaruh jaring-jaring ke dalam air. Tiba-tiba jaring-jaring mereka sudah terisi banyak ikan, lebih dari yang dapat mereka hitung. Jaring-jaring mereka begitu berat terisi ikan sehingga Petrus dan Andreas memanggil Yakobus dan Yohanes agar menolong mereka. Yakobus dan Yohanes datang menolong. Mereka terkejut sekali melihat begitu banyak ikan. Ketika jala dan ikannya sudah berada di dalam perahu, Yesus berpaling kepada keempat nelayan itu. Ikut aku, dia berkata, dan kamu akan menjadi penjala manusia. Maksud Yesus ialah mereka akan menolong dia
memberitahukan pada orang-orang lain tentang kasih Allah sehingga orang-orang ingin mengikut Allah. Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes ingin menolong Yesus. Mereka ingin memberitahukan orang tentang orang ini yang telah melakukan hal-hal yang luar biasa. Maka mereka meninggalkan perahu-perahu, penangkap ikan, dan jaring-jaring mereka, serta semua ikan, lalu pergi menolong Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes menjadi penolong-penolong istimewa buat Yesus. Selama sisa hidup mereka memberitahukan orang lain tentang Yesus dan kasih-Nya. Kamu juga teman istimewa Yesus. Kamu dapat menjadi seorang penolong bagi Yesus. Sama seperti murid-muridnya, kamu dapat menceritakan pada orang lain tentang Dia juga. Sekarang waktunya untuk kelas primary. Halo, selamat pagi, selamat hari Sabat, anak-anak beginner, kindergarten, and primary. Sabat hari ini, Mem Iren akan bawakan cerita dari kelas primary. Kita sudah di pelajaran yang ke-11 dengan judul Pulang ke Rumah. Duduk yang manis ya, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Pulang ke rumah. Ayat hafalan cerita kita Sabat ini terdapat dalam Lukas 15 ayat 24. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Pesan dari cerita kita, orang-orang dalam keluarga Allah tidak pernah berhenti saling mengasihi. Nah, pernahkah seseorang yang kau cintai pergi atau pindah dari rumah? Bagaimanakah perasaanmu ketika mereka pergi? Apakah mereka pernah kembali untuk berkunjung? Nah, dahulu kala ada seorang anak laki-laki yang tidak berbahagia meninggalkan rumah. Ini ceritanya. Ayah, kumohon, aku ingin bagian dari uang warisanku sekarang. Anak muda itu berbicara tegas. Dia meletakkan tangannya di tangan ayahnya. Ia ingin meninggalkan keluarganya dan kerja keras. Ayah menghela nafas. Engkau terlalu sering memintanya. Apakah engkau yakin? Mungkin saatnya telah tiba untuk memberikan bagianmu. Putranya itu melihat air mata ayahnya ketika ia berbicara. Tidak lama kemudian uang warisan dibagikan dan anak muda itu mengumpulkan barangnya dan pergi. Ia pergi ke negeri lain, jauh dari kehidupan bertani yang dikenalnya. Ia memiliki banyak uang untuk digunakan. Dan itulah yang dilakukannya. Jika ia menginginkan sesuatu, ia membelinya. Ia mengadakan pesta besar. Ia membuang-buang uang untuk semua keinginannya. Dan ia berkenalan dengan teman-teman yang membantunya menghabiskan uang warisannya. Tetapi suatu hari yang mengejutkan, ia tidak menyadari bahwa uangnya telah habis. Tidak ada lagi pesta. Tidak bisa lagi membeli sesuatu yang diinginkannya. Dan tidak ada lagi teman-temannya. Semuanya lenyap. Ia mulai mencari pekerjaan. Tetapi negeri itu sedang kesulitan. Sebenarnya saat itu sedang terjadi kelaparan. Tidak ada pekerjaan dan tidak ada makanan yang bisa ditemukan. Akhirnya seseorang memberikan pekerjaan dan dia harus melakukan pekerjaan memberi makan pada babi. Itu adalah pekerjaan yang paling menjijikkan yang pernah dia bayangkan. Tetapi tidak ada pekerjaan. Ia berpikir ia kelaparan. Bahkan makanan babi pun tampak baik untuknya. Tiba-tiba ia berkata kepada dirinya sendiri, "Apa yang sedang aku lakukan di sini? Bagaimanakah aku bisa terjebak dalam kesulitan ini? Bahkan hamba-hamba di rumah ayahku pun mempunyai cukup makanan yang enak. Mereka biasanya mempunyai makanan sisa. Aku tahu harus melakukan apa. Aku akan pulang ke rumah
dan meminta ayahku untuk mempekerjakan aku sebagai seorang pelayan. Secepat kakinya yang lemas mampu berjalan, anak muda itu pergi menuju rumahnya. Ia melatih apa yang hendak diucapkannya di hadapan bapaknya setelah dia tiba di sana. Nah, lalu dia mulai dengan bilang, "Ayah, aku telah berdosa." Ketika ia masih jauh dari pandangan ayahnya melihatnya. "Hah, mungkinkah itu?" pikirnya. "Mungkinkah itu benar-benar putraku?" Dengan bersemangat ia pergi ke jalan, memeluk putranya erat-erat, dan kemudian putranya mulai berbicara. "Ayah, ampunilah aku. Aku telah berdosa kepada Allah dan Engkau. Aku tidak layak untuk disebut sebagai anakmu lagi." Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya yang ia akan ucapkan, ayahnya memanggil para pelayan. Cepat, bawakan jubah terbaik untuk anakku. Berikan cincin di jarinya dan alas kakinya. Kembalilah ke rumah dan siapkan pesta. Putraku sudah kembali dan kita akan merayakannya. Inilah putraku yang hilang. Aku kira ia telah mati. Ternyata ia masih hidup. Dan hari ini di dalam keluarga kita sendiri dan dalam keluarga gereja, kita ingin seperti ayah itu. Kita ingin mengasihi orang meski mereka membuat pilihan yang salah. Kita ingin menerima setiap orang dengan kasih. Dan kita ingin merayakan jika seseorang datang kepada Yesus. Terima kasih. Sekolah sahabat kita sudah selesai, tapi kita akan berdoa tutup terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan berita mission, cerita beginner dan kinder, dan cerita primary yang sudah dibawakan oleh guru-guru. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari Sabat-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube Sekolah Sahabat Anak Gereja Makarios. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati.